langsung jatuh. Pasar saham ambruk, investor panik, dan Indonesia dicap sebagai salah satu negara paling rapuh di dunia. Tahun 2013, dunia mengenal peristiwa ini dengan nama Taper Tantrum. Dan yang bikin menarik, Indonesia ternyata bukan cuma berhasil selamat, tapi juga pulih lebih cepat dibanding banyak negara lain. Ini bukan cuma cerita tentang ekonomi, ini cerita tentang kepanikan global, perang melawan krisis, dan keberanian mengambil keputusan yang tidak populer. Untuk memahami Taper Tantrum, kita harus mundur dulu ke tahun 2008. Saat itu, dunia dihantam krisis finansial global. Amerika Serikat kacau, banyak bank bangkrut, pengangguran melonjak, dan ekonomi dunia nyaris lumpuh. Untuk menyelamatkan negaranya, Bank Sentral Amerika atau The Fed melakukan kebijakan besar bernama quantitative easing atau QE. Bahasa sederhananya, Amerika membanjiri pasar dengan uang. Suku bunga saat itu dibuat sangat rendah. Investor akhirnya mencari tempat investasi baru yang lebih menguntungkan, dan uang itu mengalir deras ke negara berkembang termasuk Indonesia. Saat itu, Indonesia terlihat sangat menjanjikan. Ekonomi tumbuh cepat, investasi masuk besar-besaran, rupiah kuat, dan IHSG pun naik tajam. Bahkan, tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat menyentuh 6,5%. Semuanya terlihat baik-baik saja, tapi ternyata kondisi ini hanyalah fase normal world, yang berarti dunia yang terlihat normal padahal sebenarnya rapuh. Karena terlalu nyaman dengan aliran modal asing, Indonesia mulai punya ketergantungan. Impor meningkat sangat cepat, subsidi BBM meningkat, dan defisit transaksi berjalan semakin dalam. Artinya, Indonesia mulai lebih banyak mengeluarkan dolar dibanding menghasilkan dolar. Masalah lainnya, banyak dana yang masuk itu sifatnya jangka pendek. Jadi, kalau investor asing tiba-tiba takut, mereka bisa langsung kabur kapan saja. Lalu, datanglah momen yang mengubah segalanya. Pada tanggal 22 Mei 2013, Ketua The Fed yang bernama Ben Bernanke saat itu memberikan sinyal bahwa Amerika mungkin akan mulai mengurangi program QE. Cuma satu sinyal kecil, tapi dampaknya luar biasa. Investor global langsung panik. Mereka berpikir, kalau stimulus Amerika dikurangi, berarti uang akan kembali ke Amerika. Dan benar saja, modal asing mulai keluar besar-besaran dari negara berkembang. Akibatnya, rupiah melemah tajam, IHSG jatuh, yield obligasi melonjak. Indonesia langsung masuk daftar yang disebut Morgan Stanley sebagai Fragile Five, atau yang berarti 5 negara yang dianggap paling rentan terhadap krisis. Indonesia disejajarkan dengan Brazil, India, Turki, dan Afrika Selatan. Puncak kepanikan terjadi ketika defisit transaksi berjalan di Indonesia diumumkan mencapai 4,4% dari PDB. Pasar langsung bereaksi brutal. Investor keluar, rupiah anjlok, CDS melonjak, bursa saham terguncang. Dan ironisnya, saat semua itu terjadi, Muhammad Khatib Basri baru sekitar 24 jam dilantik sebagai Menteri Keuangan. Baru sehari menjabat, langsung menghadapi ancaman krisis global.
Di titik ini, pemerintah sadar situasinya tidak bisa dianggap biasa. Dan akhirnya dipilih satu strategi besar. Bank Indonesia menaikkan suku bunga secara agresif. Tujuannya tentu jelas, menahan arus modal keluar dan menjaga kepercayaan investor. Pemerintah juga tidak bisa memaksakan rupiah tetap kuat, karena kalau dipaksakan terus cadangan devisa bisa habis. Jadi rupiah dibiarkan menyesuaikan kondisi pasar saat itu. Dan inilah langkah paling kontroversial. Harga BBM dinaikkan. Subsidi energi dianggap terlalu membebani APBN. Secara politik, ini sangat beresiko karena Indonesia sedang mendekati tahun pemilu. Penolakan datang dari mana-mana. Tapi pemerintah tetap mengambil keputusan itu demi menjaga stabilitas ekonomi. Agar rakyat tidak terlalu terdampak, pemerintah menyiapkan bantuan tunai dan perlindungan sosial. Strateginya sederhana. Ekonomi harus tetap diselamatkan, tapi masyarakat juga jangan ditinggalkan. Indonesia melakukan diplomasi besar-besaran. Dalam beberapa bulan saja, Indonesia mengamankan kerjasama swap dan pinjaman siaga dari berbagai negara serta lembaga internasional seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, Bank Dunia, dan ADB. Pasar akhirnya mulai tenang karena Indonesia dianggap punya tameng yang kuat. Krisis justru dipakai untuk mendorong formasi, salah satunya soal impor pangan dan logistik. Pemerintah mulai membenahi pelabuhan dan distribusi barang, tujuannya supaya inflasi tidak semakin liar. Dan yang paling menarik, pemerintah sadar bahwa krisis bukan cuma soal angka, tapi soal psikologi pasar. Setiap 2 minggu, tim ekonomi melakukan komunikasi intens dengan investor global. Mereka menjelaskan semua kebijakan, meredam rumor, dan menjaga kepercayaan pasar. Dan perlahan, strategi itu mulai menunjukkan hasil. Rupiah mulai stabil, arus modal kembali masuk, pasar keuangan pulih, defisit transaksi berjalan, mulai turun. Bahkan, The Economist menulis satu kalimat yang sangat simbolis, yakni Indonesia perlahan keluar dari label negara rapuh. Dari peristiwa ini, ada pelajaran ekonomi yang sangat besar. Ekonomi yang terlalu bergantung pada modal asing itu sangat berbahaya. Kadang, saat ekonomi terlihat baik-baik saja, justru resiko terbesar sedang disembunyikan. Dalam situasi krisis, pemerintah terkadang harus mengambil keputusan yang pahit dan tidak populer. Dan yang paling penting, pasar tidak hanya melihat teori. Pasar melihat apakah pemerintah benar-benar berani bertindak. Kotip Basri pernah mengatakan, bad times make good police, good times make bad police. Yang berarti, masa sulit sering memaksa lahirnya kebijakan terbaik. Dan masa nyaman sering membuat kita lupa pada resiko. Taper Tantrum membuktikan satu hal penting. Dunia ekonomi global saling terhubung. Satu kalimat pendek dari Washington
Indonesia. Tapi perlu diingat, krisis ini juga membuktikan bahwa keberanian mengambil keputusan sulit, koordinasi yang kuat, dan kepemimpinan yang tepat bisa mengubah negara yang dianggap rapuh menjadi negara yang tangguh.